mengawali taklim pada kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bermajlis ilmu, kita masih bisa menghadiri taman dari taman-taman surga yang keutamaannya sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan sore hari ini betul-betul duduk yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak kepada manusia, dan manusia yang paling kita dahulukan dari segalanya, dari seluruh makhluk, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi wasilah sehingga kita mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam, yang ini merupakan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling kita dahulukan, yang paling kita cintai dari manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan sore hari ini, setelah kita membahas juga tentang adab kepada keluarga, yang diawali kemarin dengan adab kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau yang mengikuti, mencatat, harus masih ingat adab kepada keluarga. Yang paling pertama kita bahas kemarin adalah adab bagaimana seorang muslim dan muslimah beradab kepada keluarga. Maka di dalam keluarga tersebut ada yang namanya orang tua, ada ibu, ada bapak, yang kemarin kita sudah sempat kita bahas. Adapun pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari adab-adab terhadap keluarga. Yang nomor 2 adalah adab terhadap pasangan. Bagaimana seorang muslim dan muslimah beradab, menjaga akhlak terhadap pasangan kita, baik suami ataupun istri. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan ini. Jangan sampai dia kepenginnya menang sendiri, tapi ternyata sudah diatur, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, melalui petunjuk-petunjuk beliau. Maka bagaimana seorang istri berakhlak kepada suaminya, bagaimana seorang suami berakhlak terhadap istrinya, ini harus kita perhatikan. Maka kira-kira pada kesempatan kali ini kita mulai dari suami atau dari istri dulu? Suami apa istri? Sebelah sini suami, sebelah sana istri.
Suami apa istri? Suami. Ya. Kita mulai dari suami, ya. Suami. Maka bagaimana akhlak kita seorang, ya, seorang istri kepada suaminya? Maka akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang istri kepada suaminya yaitu taat kepadanya selagi bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri hendaknya dia taat kepada suaminya selagi ketaatan tersebut adalah bukan bermaksiat, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab disebutkan dalam sebuah riwayat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kewajiban seorang istri terhadap suaminya juga melayani perkara-perkaranya. Urusan-urusan suami dia layani. Maka kalau kata orang Jawa itu ada 3: sumur, kasur, dapur. Harus dilayani itu. Apa? Sumur, kasur, dapur. Bukan hanya urusan kasur saja, urusan dapur juga harus diperhatikan, ya. Maka jangan sampai seorang istri menertar-nentarkan suaminya menjadi terlantar, tidak diurusi oleh istrinya. Maka ada suka seorang suami, seorang pasangan ngeluh. Bagaimana? Begini Pak Ustadz, saya punya seorang istri saya rajin ngaji Pak Ustadz. Oh, kayak di Baitul Hikmah ya, pada rajin ngaji. Lah terus masalahnya apa? Wong istrinya rajin ngaji kok. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Istri saya rajin ngaji, saking padatnya jadwal pengajian sampai kadang saya yang nyuci bajunya. Ya. Kalau di sini pas atau tidak, Bu? Tidak. Masya Allah. Selasa di Baitul Hikmah, Kamis di Anissa, pagi di Ustadz Abu Muflih, sampai sempat tumpukan cucian numpuk. Yang nyuci suaminya, yang masak bapaknya. Ya. Kira-kira ada nggak yang model seperti ini di sini, Bu? Alhamdulillah. Bok ada. Ya Allah. Istrinya menganggap bahwasanya ngaji adalah urusan akhirat. Sementara mengurusi suami, melayani suami itu hal-hal biasa saja, hal-hal yang sifatnya dunia saja. Ini adalah minimnya, ya, pengetahuan seseorang terhadap petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balik ditanya, kalau Mas ini ngajinya rajin atau tidak? Enggak rajin Pak Ustaz. Oh, pantesan ini ya. Kalau seorang suami juga ngaji, mempelajari apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia bisa menjawab bahwasanya ternyata di rumah juga ada jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita melayani suami, masak untuk suami, ini urusan dunia atau urusan akhirat, Bu? Dunia apa akhirat? Akhirat. Masalah akhirat. Masalah apa? Masalah akhirat. Bahkan ketika seorang istri rajin sholat, rajin menghadiri pengajian, rajin puasa, tapi kurang satu ini,
yaitu sembarangan sama suami, terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah suatu saat pernah Pak Ustaz, saya sedang sakit ini. Istrinya tetap saja kepengen ngaji. Ya, nih Bok ya jangan ngaji dulu, saya lagi nggak enak badan. Biasanya kalau lagi sakit pengennya diapain Bu? Diperhatiin, dipijitin ya. Oh malah istrinya pamit kepengen ngaji. Berarti istrinya nggak kepengen surga ya. Dia menganggap bahwasanya taat kepada suami, melayani suami itu bukan jalan untuk akhirat, jalan untuk masuk surga. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," 1, "wa shamat saghraha," 2, "wa hafizat farjaha," 3, "wa ata'at zawjaha," yang keempat, "qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti." Ketika seseorang perempuan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa shamat saghraha, seorang perempuan mau puasa Ramadan. Yang kedua, wa hafizat farjaha, dan mau menjaga kemaluannya atau farjinya. Yang ketiga, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Yang nomor 4, qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Sekarang jelas Bu? Jadi kita melayani suami, ibu melayani suami, itu termasuk urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Jalan masuk kemana? Surga. Disebutkan seorang perempuan sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, kok kurang satu, sama suami apa? Sembarangan. Bahasanya sembarangan, ya, nggak memperhatikan, susah masuk surganya. Tapi kalau 4-4-nya ini komplit, insya Allah lancar. Kira-kira ibu-ibu sekalian sudah masuk 4 kriteria ini atau belum? Insya Allah. Sudah sholat Bu? Mau puasa Ramadan? Mau jaga farji? Yang keempat, taat sama suami. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sekarang tinggal gantian istri. Bagaimana seorang suami ya berakhlak kepada istrinya. Nah, ibunya tinggal senang nih kalau bahas ini. Ya, giliran saya. Sayangnya bapaknya nggak hadir ini. Kalau hadir itu cocok sekali gitu. Maka kalau saya bahas kayak gini, kok ada bapak, ada ibu, suka ramai nih, ya, suka senang nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau habis ngaji, ibu juga dakwain sama suami, ceritain ngajinya ini kayak gini, ya. Maka akhlak seorang suami terhadap istrinya, ya, ini tidak luput dari hak dan juga kewajiban. Jangan sampai seorang suami itu mintanya hak saja tapi lupa akan apa? Kewajiban. Maka suami itu punya hak
punya juga apa? Kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah, membimbing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketahuilah bahwasanya hak mereka seorang istri atas kalian itu adalah engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau memberi baju ketika engkau memakai baju. Tapi sayang, kadang-kadang, Pak Ustadz, saya sudah nikah 15 tahun belum pernah diberikan baju baru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nikahnya sudah lama, ya. Bahkan lebaran saja nggak dibelikan baju, Ustadz. Ya. Tapi insya Allah mah di sini mah nggak, Bu, ya. Ya. Bahkan setiap punya duit beli. Ya. Ini suami yang baik, suami yang bagus, ya. Tapi kadang-kadang ya tadi suami kepenginnya dikasih hak tapi nggak mau ngasih kewajiban. Habis kerja atau habis dari mana pengennya dibuatin kopi atau dibuatin teh yang enak. Tapi istrinya nggak dikasih duit buat beli gula, nggak dikasih duit buat beli teh, ya. Coba bikinin kopi. Mana duitnya buat beli kopi? Kadang-kadang kepengen gitu. Ada yang model gitu, Pak? Ada yang model gitu, Bu? Ya, kepenginnya dari mana-mana bikinin kopi, bikinin teh, tapi nggak mikirin tehnya dari mana, kopinya dari mana. Istri yang suruh cari. Nah, ini salah. Ya. Kalau nggak ada tinggal marah-marah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Maka seseorang atau seorang suami hendaknya dia memperhatikan, ya, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ini adalah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian suami yang kebalik, sama temannya, sama bosnya, Masya Allah, kasihnya, Masya Allah. Bosnya sakit, bawanya apel, bawanya, Masya Allah, makanan yang enak. Tapi giliran istrinya sakit, dibawain apa? Tempe bacem. Kira-kira kebalik atau tidak, Bu? Bosnya sakit, bawain, Masya Allah, ayam bakar, ayam panggang. Tapi istrinya sakit, tinggal dibawain ini kembali. Anaknya terlantar tapi sama anak orang lain, baiknya luar biasa. Ini yang kadang-kadang terbalik. Maka ada sebuah riwayat hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, bahwasanya dinarun anfaqta fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, ya. Wa dinarun anfaqta li ahlika, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Mana yang lebih besar kira-kira, Bu? 1 dinar yang buat keluarga apa 1 dinar yang buat fisabilillah? Yang buat keluarga. Buat keluarga itu kalau suami ngasih duit sama ibu, suami ngasih sama anak-anaknya, itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan daripada 1 dinar yang dia infakkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia untuk infak, Masya Allah, bangun pembangunan masjid, Masya Allah, tapi sama istrinya pelit. Ada nggak model kayak gitu? Pelit sama istri, ya. Tapi insya Allah suami ibu nggak pada pelit, ya.
Alhamdulillah. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan, ada hak dan juga ada kewajiban. Kewajibannya seorang istri taat sama suami selagi bukan apa? Maksiat. Ya, maksiat. Melayani dengan sepenuh hati, melayani urusan-urusan beliau. Ya. Adapun seorang istri, haknya atas suami adalah adanya hak dan kewajiban. Tadi sudah disampaikan, kalau istri itu, ya, kalau suaminya pakai baju dibeliin baju, kalau suaminya makan dikasih makan, ya. Bahkan disebutkan tadi dalam sebuah riwayat, 1 dinar yang kita infakkan untuk keluarga, untuk anak-anaknya, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun akhlak yang nomor 2 kepada keluarga adalah akhlak kepada anak. Akhlak kepada siapa, Bu? Anak. Maka kalau seseorang dititipi amanah, ya, diberikan suatu amanah dari orang yang terpandang, kira-kira kita menjaga dengan baik atau tidak, Bu? Misalnya kita dititipi barang yang sangat berharga, yang nitip adalah Presiden Jokowi misalnya, kira-kira dijaga dengan baik atau tidak? Dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih amanah. Amanah ini adalah seorang anak. Anak kira-kira berharga atau tidak, Bu? Berharga. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titip, dan yang titip adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, bukan hanya presiden, tapi Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dititipkan adalah sesuatu yang sangat berharga, adalah seorang anak. Banyak daripada para pasangan yang ingin mendambakan seorang anak, sudah nikah sampai 8 tahun, 14 tahun, belum dikasih apa? Anak. Kepengin sekali punya anak. Loh, ini sudah diberikan amanah oleh Allah. Allah kasih amanah berupa anak. Kemudian dia sia-siakan. Dia tidak jaga dengan baik amanah tersebut. Sementara banyak dari para pasangan-pasangan ingin mendambakan seorang anak di tengah kehidupan keluarga mereka. Maka, ya, yang sering dibahas adalah apa? Anak durhaka sama orang tua. Tapi jarang dibahas orang tua durhaka sama anak. Maka kita akan bahas pada kesempatan ini juga, bagaimana sih durhakanya seorang tua terhadap anak. Biasanya ibu kan suka mendengarnya apa? Anak durhaka sama orang tua. Tapi saya sekarang balik, orang tua durhaka sama anak. Maka dikisahkan para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang, ya, orang tua, dia membawa anaknya ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka anak itu diseret, ya, anaknya ini diseret. Kemudian orang tuanya menyampaikan, tolong wahai Amirul Mukminin, nasihatilah anakku ini agar anak ini tidak durhaka kepada orang tuanya. Maka Umar marah, ya, marah, ya. Tapi ketika marah, anak ini menyahut, wahai Amirul Mukminin,
Apakah seorang anak juga punya hak daripada kedua orang tuanya? Oh iya, jelas. Lantas apa hak anak atas orang tuanya? Kemudian Amirul Mukminin menjelaskan, yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik baginya. Yang pertama apa, Bu? Memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kemudian yang kedua, ayyuhsin asmahu, supaya memberikan nama dengan nama yang bagus. Nomor 3, hendaknya seorang orang tua atau orang tua tersebut mengajarinya dia Al-Quranul Karim. Maka anak ini kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak mendapatkan 3 hak ini dari kedua orang tua saya. Saya dipilihkan ibu yang sangat jelek akhlaknya. Makanya ini ibu kalau cari mantu, ya, cari mantu, ibu punya anak laki-laki, ini jangan milihnya jangan yang sembarangan. Milihin yang bagus. Sebab apa? Hak anak atas orang tuanya nanti itu dia dipilihkan calon ibu yang apa, Bu? Yang baik. Maka kalau ibunya sudah baik, insya Allah anak-anaknya akan baik. Sebab seorang anak itu banyaknya sama ibu apa sama ayah? Sama ibu. Maka dikatakan bahwasanya ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Ibunya yang ngajari ngomong, ibunya yang ngajarin makan. Maka kalau ibunya ini rusak, anaknya juga kan rusak. Maka kata anak ini, saya tidak mendapatkan 3 hal ini dari orang tuaku, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Amirul Mukminin tadi marah kepada anak tersebut, tapi akhirnya jadi tidak marah kepada orang tuanya. Sekarang pergi kamu. Orang tuanya sudah pergi karena tidak memberikan hak kepada apa? Anaknya. Maka inilah yang disebut dengan orang tua durhaka sama siapa? Sama anak. Tidak milihin ibu yang bagus. Kemudian saya juga nggak diberi nama yang baik oleh orang tua saya. Konon namanya ini adalah Ju'an. Namanya apa, Bu? Ju'an. Ibu tahu Ju'an? Ju'an itu kalau misalnya ada kebo, itu buang air besar. Kotorannya ini biasanya ada hewan yang suka singgah di situ terus muter-muter di situ. Apa kalau di Sunda namanya? Itu Ju'al namanya. Ya, apa? Kalau gigit itu sakit sekali. Kalau sapi gigit, kalau orang Jawa bilang itu pitak apa ya? Pitak ya. Iya. Kalau orang Sunda apa, Bu? Tahu? Ada kotoran sapi itu biasanya tak hinggap di situ, muter-muter. Dan anaknya ini dikasih nama Ju'al. Ju'al itu hewan yang suka muterin di kotoran itu. Ya, bukan laron ya. Pitak, tahu pitak? Kalau gigit itu masya Allah sakit banget. Ya, kayak lalat tapi gede. Ya, bukan lalat tapi lebih gede. Ya, itu. Lah, anaknya ini dikasih nama apa? Ju'al. Ju'al itu tadi hewan yang suka muter-muter itu. Maka ini juga harus diperhatikan oleh seorang ibu, khususnya para orang tua, kalau ngasih nama yang bagus. Ya. Sebab kadang-kadang anak sudah gede, namanya jelek jadi nggak pede. Ngasih nama Runtah. Ya. Tahu Runtah artinya apa? Sampah ya. Ini anak nggak pede.
main sama teman-temannya, namanya siapa? Nggak bilang. Nah, itu namanya Uun. Namanya Runtah tapi malu dikasih Runtah, sebab artinya Runtah adalah sampah. Akhirnya dipanggilnya Uun. Kan agak keren ya. Orang tua ngasih nama sembarangan, ya. Lahirnya gangsal sekali, mudah banget dal diri, medal sendiri. Ya Allah, gitu ya. Kadang-kadang orang-orang zaman dulu bikinnya gitu ya. Tapi kalau orang-orang sekarang kadang-kadang ya, harus hati-hati ya. Ngasih nama yang bagus, yang ada maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah diajari Al-Quran oleh kedua orang tua saya. Bagaimana mau ngajari Quran, wong ibunya saja nggak bisa baca Quran. Bagaimana mau mencetak generasi Quran, bapaknya juga nggak bisa baca iya. Iqra aja nggak bisa, kalah sama anak-anak TK. Maka orang tua mulai saat ini harus sudah bisa bagaimana kita muamalah sama Quran. Gak bisa dari Quran belum bisa, awali dari Iqra mumpung belum terlambat. Jangan malu sama cucunya, jangan malu sama anak-anak TK. Saya ingin belajar bisa baca Quran. Sekarang ada Quran yang gede, sekarang ada Quran yang bisa bunyi. Ya, Quran bisa bunyi ya. Kalau ada pena ditempelin langsung baca. Banyak cara. Jangan sampai anaknya nggak diajari Quran. Ini ini apa? Orang tua durhaka sama anak. Pinter bahasa Inggris, pinter matematika, tapi sayang nggak bisa baca Quran. Kira-kira sedih nggak bisa bahasa Inggris atau sedih nggak bisa baca Quran? Benar? Alhamdulillah. Mbok sedih nggak bisa bahasa Inggris, tapi senang anaknya bisa bahasa Inggris walaupun tidak bisa baca Quran. Harusnya sedih gak bisa baca Quran daripada dia sedih gak bisa bahasa Inggris. Syukur-syukur bisa bahasa Inggris pinter, Qurannya juga pinter. Itu hebat. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus diperhatikan. Kemudian adab yang keempat adalah adab kepada kerabat. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu beradab terhadap kerabatnya. Maka kerabat ini meliputi paman, meliputi bibi, meliputi pakde, bude. Ya, ini namanya kerabat. Maka ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, Allah menjelaskan wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sedikit pun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat ihsan, wa bidil qurba, dan juga kepada para kerabat. Maka kepada paman, kepada bibi, ini termasuk perintah Allah. Perintah untuk berbuat apa, Bu?
ihsan, berbuat baik. Ya. Maka bagaimana adab kita kepada kerabat kita? Ya. Dia termasuk adab kita membantu mereka, ya, membantu mereka, membimbing mereka untuk jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Maka dalam hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya as-shadaqatu 'alal miskin. Ya, sedekah kepada seorang miskin dan sedekah yang engkau berikan kepada, ya, kerabat-kerabatmu, maka sungguh nilainya adalah lebih besar, ya, dibandingkan kita sedekah kepada orang-orang yang jauh dari kita, daripada kerabat-kerabat kita. Maka sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita itu nilainya ada dua. Yang pertama nilai sedekah, yang kedua apa? Nilai silaturahmi. Maka kalau ada paman kita yang kurang mampu atau kurang ini, kasih, kita bantu. Jangan sampai orang-orang yang, ya, ini malah dibantu, malah kerabatnya sendiri diterlantarkan, tidak dibantu, ya. Maka juga kita membantu mereka, meringankan beban mereka dari kerabat-kerabat kita, nilainya ada dua, yaitu nilai sedekah dan juga nilai silaturahmi. Maka disebutkan juga laisal wasil bil muqafi. Bukanlah orang yang menyambung itu adalah orang yang sama-sama berbuat baik. Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya menyambung silaturahmi yang sebenarnya itu bukan kakak kita berbuat baik sama kita, ya, kemudian kita balas baik sama kakak kita, itu namanya bukan silaturahmi, sebab itu sudah baik, sama-sama baik. Tapi, ya, yang namanya menyambung silaturahmi ini adalah menyambung yang sudah jauh. Ya, biasanya ada kakak adik, ya, kakaknya pinjam sama adiknya, ya, adiknya sebenarnya punya, tapi adiknya nggak ngasih. Dalam hatinya kakaknya, awas nanti kapan-kapan kena musibah, saya akan balas. Ini namanya silaturahmi atau bukan? Bukan. Yang namanya silaturahmi, adiknya dulu dipinjemin nggak boleh, padahal kita tahu bahwa adiknya punya duit banyak. Ketika adiknya datang, assalamualaikum, wah tumben ini, biasanya nggak main-main, mau pinjam duit, mau pinjam duit. Yang namanya nyambung, kakaknya tetap ngasih, walaupun adiknya ini nggak bagus sebelumnya. Tapi kalau kakaknya, wah rasain, sekarang baru merasakan apa yang saya rasakan dulu, dia bilang saya nggak punya, nggak bisa. Ini namanya bukan silaturahmi. Yang namanya silaturahmi adalah dia melakukan kesalahan, melakukan kekurangan, terus dia sambung, dia perbaiki hubungan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang namanya al-wasil, menyambungkan tali silaturahmi, itu adalah bukan seorang yang berbuat baik kepada kita kemudian kita balik berbuat baik kepadanya dari kerabat-kerabat kita, akan tetapi al-wasil, ya, penyambung silaturahmi yang sebenarnya adalah bagaimana kita untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang retak,
silaturahmi yang jauh kemudian didekatkan dan diperbaiki. Inilah yang dinamakan dengan silaturahmi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah adab kita terhadap tetangga. Nah, adab kita terhadap siapa, Bu? Tetangga. Maka tetangga ini sangat juga diperhatikan oleh Islam, ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Aisyah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Jibril selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menduga, kata Aisyah, ya, tetangga tersebut akan memberikan warisan sama kita. Ini saking tinggi kedudukan seorang tetangga bagi kita, sehingga kita tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh mengganggu tetangga, ya. Maka disebutkan, ya, la yu'min, tidak beriman. Siapa itu? Ya, orang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Seseorang yang tidak aman dari gangguan tetangganya, maka mengganggu tetangga, ya, ini juga betul-betul merupakan peringatan keras yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga disebutkan, ya, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga orang yang suka bikin sakit sama-sama tetangga. Dia nanam pohon, daunnya pada jatuh ke tanah tangga, dia cuek saja, dia biasa-biasa saja. Maka inilah, ya, yang perlu diperhatikan, ya. Kita punya sepiteng sampai 10 tahun belum disedot-sedot, sampai meluap kayak lumpur lapindo, ya. Ya. Ke tetangga baunya kemana-mana, ya. Ini juga bentuk menyakiti terhadap siapa? Tetangga. Ini diperhatikan. Maka para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita diamalkan. Jadi ngaji kita itu bukan sekedar ngaji, tapi ngaji kita adalah untuk memperbaiki diri, untuk betul-betul menempa diri kita. Jangan sampai kita ngaji itu hanya sebatas ilmu saja, sebagai wawasan pengetahuan saja, tapi bagaimana kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang namanya ngaji sesungguhnya. Maka habis ngaji ini mungkin masing-masing kita ngecek sepiteng kita masing-masing, apa sudah luber atau tidak, ya, sehingga mengotori ke tetangga. Oh, bagaimana ini nanti saya sama suami, biasanya kalau suami bilang saya bikinin teh atau tidak, tapi kayak tadi, ya, suaminya beliin teh atau tidak, ya, gitu, ya. Jadi ini ajakan saya, inilah ngaji yang berkualitas. Jangan sampai ngaji cuma hanya duduk, berangkat, pulang, ewes-ewes. Tapi ngaji kita betul-betul dapat ilmu yang bermanfaat, diamalkan, insya Allah ini ngaji yang berkah. Tapi kalau ngajinya cuma datang di pengajian ngantuk, ya, ini masalah, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan untuk bisa mengamalkan ilmu. Kita diberikan yang hak itu hak, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengikutinya, dan kita diberikan untuk bisa melihat yang batil itu adalah batil, dan kita diberikan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.